Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firin Sofa dari kelas 12 IBB. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang naskah dan peran dalam teater kontemporer. Yang pertama adalah teknik penyusunan naskah teater kontemporer. Sebuah pementasan teater yang baik akan mempersiapkan segala sesuatunya sejak awal, agar segala konsep yang diinginkan dapat ditampilkan dengan matang. Begitupun dengan salah satu unsur utama dalam pentas teater modern, yaitu naskah teater. Keberhasilan sebuah pementasan tentu juga sangat dipengaruhi oleh naskah atau setidaknya naskah yang diadaptasi. Keterampilan yang mumpuni dari tokoh yang menuliskannya juga tentu dipertaruhkan. Naskah yang baik dan menarik tentu akan membuat banyak orang ingin terlibat di dalamnya. Kemampuan untuk menulis sebuah naskah drama menarik tidak semata-mata bergantung pada bakat si penulis, karena kemampuan menulis dapat dipelajari dan dilatih. Berikut merupakan proses-proses yang dilalui ketika seseorang penulis naskah akan menyusun naskahnya atau karyanya. Menentukan tema. Berdasarkan gagasan yang akan diceritakan oleh penulis, naskah tersebut kepada halayak penikmat pementasan. 2. Memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan diangkat dalam cerita. 3. Membuat sinopsis atas naskah yang telah dibuat. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sinopsis adalah penggambaran alur cerita dalam naskah secara menyeluruh dari awal hingga akhir. 4. Menyusun kerangka cerita yang akan ditampilkan dalam naskah, yang terdiri dari paparan, rangsangan, gawatan, tingkaian, dan rumitan. Penjelasan untuk masing-masing bagian tersebut yaitu 1. Paparan, 2. Rangsangan, 3. Gawatan, 4. Tingkaian, 5. Rumitan. 5. Menentukan karakter protagonis dalam cerita. Selanjutnya karakter ini akan menuntun para penonton pementasan pada alur yang penuh dari awal hingga akhir cerita. 6. Penyelesaian permasalahan dengan cara yang dapat mengesankan penonton, meski sebenarnya proses ini tak mudah. 7. Menulis. Proses ini merupakan proses terpenting dalam penyusunan sebuah naskah teater. Beberapa tips yang biasa dilakukan oleh para penulis naskah diantaranya: A. Para penulis naskah akan menggunakan alam berpikirnya, membuka cakrawalanya sebagai sebuah layar lebar, seolah-olah menonton adegan demi adegan dalam lakon yang diinginkan. B. Setelah menemukan alur cerita yang diinginkan, lengkap dengan nilai-nilainya, penulis naskah dapat mengiring gagasannya menuju alternatif konflik, sekaligus konklusi untuk adegan akhirnya atau ending. C. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, penulis naskah akan dengan mudah memulai untuk menumpahkan gagasan dan karyanya. Berikut unsur-unsur naskah drama. Naskah drama atau lakon memiliki unsur-unsur menyerupai novel dan film, seperti misalnya tema, plot, karakter, dan setting. Jika penulis mampu mengembangkan unsur-unsur drama tersebut dengan baik, maka akan dihasilkan naskah drama yang kuat. Beberapa unsur yang kerap ditemui dalam naskah drama. 1. Tema cerita. Ketertarikan sebuah pementasan teater biasanya diawali dari tema yang dipilih karena tema akan memperkuat publikasi dari sebuah pementasan. Tema juga merupakan pengantaran menuju sinopsis dari naskah yang akan dipentaskan dalam pementasan teater. 2. Pesan moral. Dalam sebuah naskah teater biasanya terdapat pesan moral, di mana pesan tersebut menjadi inti utama pementasan atas nilai-nilai khusus yang coba disampaikan oleh pekaryanya. 3. Plot. Dalam sebuah naskah teater biasanya terkandung peristiwa pembuka, pertengahan, konflik, hingga solusi atau penyelesaian yang berkembang secara bertahap dan teratur. Rincian peristiwa tersebut dikenal dengan istilah plot. Dalam pengertian lain, plot dimaknai sebagai jalan cerita dalam sebuah naskah teater. Biasanya plot dalam teater melalui tahapan berikut: eksposisi atau tahap cerita mengenai pergerakan tokoh, konflik atau tahap cerita mengenai sebuah kejadian, komplikasi atau tahap cerita mengenai konflik yang berkembang dan saling berkait dan masih menimbulkan tanya,
Krisis atau tahap cerita mengenai konflik yang telah sampai pada puncaknya. Resolusi atau tahap cerita mengenai penyelesaian konflik. Dan 6. Keputusan atau tahap akhir dalam cerita yang dapat berakhir bahagia, sedih, atau tanpa kesimpulan. Sehingga penikmat pementasan teater harus berpikir lebih lanjut mengenai hasilnya sesuai dengan persepsi pribadi. 4. Karakter. Biasanya penokohan dalam teater dibagi menjadi beberapa karakter. Dalam kurung Yosi 2011 balas kurung. Di antaranya sebagai berikut. A. Protagonis, B. Antagonis, C. Detragonis, 4. Foil, 5. Triantagonis, 6. Confident, 7. Reasoner, 8. Utility, 5. Dialog. Jalan cerita dan karakter dalam pementasan teater akan diperkuat dengan dialog dan olah tubuh yang dilakukan oleh masing-masing pemain, sehingga dialog yang dilakukan harus mendukung karakter tokoh yang diperankan dan dapat menghidupkan plot. Setting atau latar. Setting atau latar merupakan tempat, waktu, dan suasana yang dipilih untuk menampilkan suatu adegan. Setting yang dikerjakan harus bisa menggambarkan situasi saat sebuah adegan dimainkan. Misal di ruang tamu, di rumah sakit, di tepi sungai, di gunung, dan lainnya. 7. Dalam sebuah usaha menyusun naskah, kreativitas pekarya harus selalu dipacu. Untuk meningkatkan kreativitas, seorang pekarya harus mau untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan telah sikap dari lingkungan sosial di sekitarnya. Selain itu, pekarya juga harus menguasai pengolahan tubuh, suara, dan pikiran. Berikut membuat naskah mandiri. Langkah-langkah yang bisa dipelajari membuat naskah sendiri diantaranya menentukan tema cerita yang dipertontonkan dalam sebuah pementasan teater. Namun seiring waktu, tema dalam lakon teater pun mengalami perkembangan yang tajam. Dalam lakon teater kontemporer, misalnya, banyak bermunculan tema-tema perlawanan yang ditampilkan secara unik. Lalu dalam pentas teater modern, banyak yang diangkat peristiwa-peristiwa kemanusiaan seperti perperangan, kepahlawanan. Tema yang baik adalah tema yang diangkat dari peristiwa aktual. B. Tema yang menyinggung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. C. Tema yang diangkat dari pesan-pesan yang dapat mendidik masyarakat hingga pikiran mereka terbuka akan suatu hal. 3. Setelah naskah tersusun, penulis membuat sinopsis yang menceritakan ringkasan utama penceritaan naskah. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembahasan mengenai cerita yang akan diangkat dalam pementasan. 4. Untuk memulai penulisan, penulis naskah pemula dapat berlatih untuk menulis naskah satu babak yang terdiri dari beberapa adegan. Berikut serta peran sutradara dalam teater kontemporer. Haryawan dalam bukunya yang berjudul Dramaturgi 1993 menyebutkannya bahwa sutradara bertugas untuk menentukan nada dasar melalui seleksi pemain atau casting, mengatur tata pentas dan teknik yang meliputinya, menyusun maze and scene, memperkuat atau melemahkan setiap adegan, menciptakan aspek dalam pemeranan, serta mempengaruhi mental pemain. Berikut penjelasan singkat dari pernyataan Haryawan tersebut. 1. Penentuan nada dasar merupakan proses yang dilakukan oleh sutradara dalam rangka mencari motif yang dapat mempengaruhi cerita, kemudian memberikan jiwa dalam cerita yang dipentaskan. 2. Melakukan seleksi casting merupakan proses yang dilakukan sutradara untuk memilih pemeran-pemeran yang tepat berdasarkan hasil telah pada naskah yang akan digunakan dalam pementasan teater. Tata cara casting yang sering digunakan oleh sutradara berbagai pementasan adalah 1. Casting by ability, 2. Casting of type, 3.
anxiety casting and educational casting. 4. Casting to emotional temperament. 5. Therapeutic casting. 3. Mengatur tata dan teknik pementasan merupakan proses menata panggung beserta unsur pendukung lainnya guna menyempurnakan pementasan. 5. Menyusun mise en scene. Yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah segala perubahan yang terjadi pada pementasan dikarenakan pergantian posisi pemain atau kelengkapan panggung yang disebabkan beberapa hal berikut. A. Atau 1. Ketidaksesuaian sikap pemain pada proses menuju pementasan terkait mood pemain. Terjadinya pengelompokan pemain, pembagian level para pemain di panggung, perubahan variasi saat para pemain masuk dan keluar panggung, perubahan variasi penempatan kelengkapan panggung, perubahan variasi posisi pemain yang saling berhadapan, perubahan saat mengamati komposisi yang ditentukan oleh garis penempatan pemain, perubahan saat mengamati kostum dan tata rias pemain di panggung, efek yang ditimbulkan oleh pencahayaan, perubahan data mengamati kondisi sekeliling ruang pementasan, perubahan kedudukan dan peran-peran yang dimainkan, perubahan saat mengamati latar belakang atau setting panggung, perubahan karena pertimbangan keseimbangan dalam komposisi di panggung, perubahan untuk menyesuaikan dekorasi dan lainnya. Memperkuat dan melemahkan adegan merupakan proses yang dilakukan oleh sutradara untuk memberikan penekanan atau melonggarkan tekanan pada beberapa adegan tanpa banyak mengubah naskah. 6. Menciptakan aspek-aspek dalam pemeranan merupakan proses yang dilakukan oleh sutradara untuk memberikan saran kepada para pemain agar mereka dapat secara kreatif memunculkan perilaku simbolik atau melakukan improvisasi agar pemeranan tak terlalu terpaku pada naskah, namun tetap memberikan pesan yang tepat. 7. Mempengaruhi mental pemain dalam memunculkan kreativitas pemain. Maka sutradara juga mengasah sisi kejiwaan pemain serta memperkuat mentalnya, sehingga mereka akan percaya diri untuk memerankan setiap karakter meskipun keluar dari karakter sesungguhnya. Sekian dan terima kasih penjelasan saya hari ini. Mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.